Kali ini membahas tentang kewajiban menjaga serta memuliakan Al-Quran secara keseluruhan ataupun lembaran dari Al-Quran. Al-Quran secara keseluruhan 30 juz. Tapi ada lembaran dari Al-Quran. Walaupun lembaran, tetap harus kita menjaga dan menghormatinya. Baik itu yang per juz ataupun yang hanya beberapa lembar. Maka sepakat para ulama wajib memuliakan dan menghormati serta menjaga Al-Quran. Kenapa kalau kita harus memuliakan, menghormati dan menjaganya? Karena itu adalah kalamullah, kalamnya Allah. Mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dan menjadi satu-satunya mukjizat yang abadi, yang kekal daripada mukjizat-mukjizat lainnya. Nabi Muhammad memiliki banyak mukjizat. Air yang sedikit menjadi banyak. Kemudian keluar air dari jari jemari Nabi Muhammad. Mukjizat bisa mengeluarkan susu dari kambing yang belum pernah memiliki anak atau kambing jantan dan semisalnya. Begitu juga mukjizat daripada para nabi yang lainnya. Membelah lautan, kemudian memukul batu, kemudian keluar onta dan semisalnya, banyak daripada nabi-nabi yang lain. Tapi mukjizat itu keluar hanya untuk saat itu. Setelahnya tidak. Nabi Musa ketika dikejar oleh Fir'aun diperintahkan oleh Allah untuk memukulkan dengan tongkatnya lautan. Saat itu. Setelah itu sudah, laut kembali seperti semula dan tidak ada sekarang orang yang memukul dengan tongkatnya, walaupun dia mengatakan dengan izin Allah, akan terbelah. Itu perintahnya Allah. Ketika dijalankan terbuka. Nabi ini dan yang lain sebagainya. Tapi yang kekal, yang abadi adalah Al-Quran. Karena itu wajib kita memuliakan, menghormati dan menjaganya. Karena itu adalah kalamnya Allah, mukjizat yang diturunkan kepada manusia yang paling dicintainya, dan itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an mengajarkan kita bagaimana menghormati Al-Qur'an. Di antaranya apa? Tidak boleh memegangnya kecuali suci. La yamassuhu illal mutahharun. Itu di antaranya. Kalau megang aja enggak boleh kecuali suci, apalagi membawanya. Megang kok harus suci dulu. Suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar. Lebih-lebih membawa. Paham ya? Nah, kalau memegang harus suci, berarti hal yang lebih darinya ya, dalam bentuk penghinaan itu harus dihindarkan.
meletakkan di bawah. Nah Bu, ini megang nggak ada meremehkannya, merendahkannya sama sekali. Tapi karena dia nggak suci nggak boleh. Lah kalau ditaruh di bawah, walaupun tidak niat menghinakan, secara tidak langsung dia tidak memuliakan. Secara tidak langsung, tidak memuliakan. Kenapa? Al-Quran ditaruh di bawah. Karena itu ketika kita membawa Al-Quran atau ada Al-Quran, jangan kemudian kita duduknya sembarangan. Ada Al-Quran di sana, kaki selonjor ngarah ke Al-Quran. Orang yang lebih tua ada di depan kita, kaki kita itu jangan kita selonjorkan mengarah ke orang tersebut. Menghormati yang lebih tua sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kok Al-Quran malah kita selonjor. Loh, Al-Quran itu lebih mulia. Al-Quran lebih istimewa. Berarti apa? Lebih tidak diperkenankan kita untuk mengarahkan kaki kita kepada Al-Quran. Lihat adabnya para ulama terdahulu. Adabnya para ulama terdahulu itu, kakinya tidak diselonjorkan mengarah ke rumahnya gurunya, walaupun dia berada di tempat yang jauh. Rumahnya gurunya di sana, nggak diselonjorkan kakinya mengarah ke rumahnya gurunya. Kenapa? Menghormati gurunya. Para salaf itu tidak mau menselonjorkan kakinya mengarah ke kiblat, menghormati kiblat. Gak mau selonjor kalau di sini misalnya mengarah ke barat, gak mau mereka. Kenapa? Menghormati kiblat. Nah, karena itu adab-adab yang diajarkan kalau kita mau membaca Al-Quran, kalau kita mau berzikir, kalau kita mau menuntut ilmu, itu menghadap ke kiblat dan semisalnya. Lah ini lebih-lebih Al-Quran. Makanya ditaruh di bawah, walaupun orangnya itu tidak niat menghinakan, itu tidak layak, tidak pantas. Wajib kita hormati, kita. Karena itu kalau kita mengetahui hal tersebut, ambil. Sikap kita itu menasihati orang jangan dengan berbicara panjang lebar nanti debat. Ambil, taruh tempat kita, taruh tempat yang lebih tinggi. Ini banyak rutinan itu. Jangan dengan tas, kemudian tasnya taruh di bawah. Isinya Yasin, Waqiah, Tabarok di dalamnya. Ada tambahan seperti tahlil dan lain sebagainya, taruh di bawah. Nanti orang-orang ambil. Kadang mereka setelah membaca taruh di bawah lagi. Begitu juga seterusnya. Terkadang ada yang megang kemudian baginya kayak remi. Lah ini apa? Nggak perlu kita ngomong, sudah kita ambil. Kita taruh pangkuan kita. Nanti lama-kelamaan orang itu akan membaca dan akan terbuka. Kepingin lebih cepat. Ya, ketika kita duduk berduaan dengan beberapa orang, dengan ini, dengan itu, sambil kita omongi. Supaya apa? Mereka menghormati. Kalau enggak, terus-menerus akan terjadi hal seperti itu. Dikatakan oleh para ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau dibuang, dilempar Al-Quran ke tempat-tempat yang menjijikkan, yang kotor, sampah dan semisalnya, maka dihukumi yang membuang tadi itu kafir. Bila itu dilakukan oleh seorang muslim. Orang muslim ada mushaf, lembaran atau potongan surat atau satu surat dibuang, dilempar ke sampah, atau dilempar ke jalan. Siapa yang melempar? Muslim, kafir hukumnya menurut pendapat ulama dalam mazhab Imam Syafi'i.
Kenapa? Wajib bagi dia untuk mengerti kok. Dia seorang muslim itu wajib mengimani Al-Quran. Lah dalam pengimanan kepada Al-Quran, dia harus memuliakan dan mengagungkan. Dan dengan membuang berarti dia tidak memuliakan, tidak mengagungkan. Loh, aku tidak weruh loh. Kamu sebesar ini, setua ini nggak tahu. Nggak masuk akal lah. Ya apa kan jadi wong Islam tapi tidak ada apa-apa. Ora kono ndi kan pojok gunung. Kan enggak. Hidup di kota, hidup di desa yang sekarang ustadz, kiai sudah berada di mana-mana. Bahkan mungkin banyak daripada mereka sudah menjelaskan. Tapi kuping kita aja tuli kalau mendengarkan nasihat. Dan hal tersebut kita lihat orang-orang yang ke tempat peribadatan kalau membawa kitabnya. Padahal kitabnya isinya karangan orang. Karena bukan asli. Tapi lihat bawanya gimana? Bawanya ini. Enggak, dirangkul. Kalau orang Islam zaman dulu kalau ngaji-ngaji budale ngerangkul ngene. Zaman dulu. Saiki dan sing ngerangkul 1 2, kebanyakan ini kok. Bawa biasa Al-Qur'an. Kalau dulu bawanya ngene ngaji. Ngaji ke rumahnya Bunyai atau apa mesti nggowoke ngene teko omahe. Tempel di dada ngene. Sekarang ono ngene. Kalau enggak bawa tas, kalau bawa tas taruh belakang. Ranselan kitabnya di belakang atau ini kitabnya di burinya. Ini tidak memuliakan. Taruh depan. Nah, kalau memang dengan tas taruh depan, ransel taruh depan, memuliakan itu. Hasil kalau yang membuang tadi muslim dan dia tinggal di daerah yang banyak ustadz, banyak kiai tapi dia tidak mengerti, dihukumi kafir, dia syahadat lagi. Kemudian juga haram menjadikan Al-Quran bantal atau disandari. Disandari gitu. Jadikan bantal atau disandari, ini haram. Bukan hanya Al-Quran, tapi kitab-kitab ilmu juga gitu. Ini bukan Al-Quran. Kita ginikan tangan kita atau kita buat bantal, haram. Kenapa? Karena ini kitab agama, ilmu agama itu termasuk daripada agama yang harus kita muliakan. Dan disunahkan berdiri karena Al-Quran atau untuk Al-Quran. Ketika Al-Quran itu didatangkan kepadanya, artinya dibawakan kepadanya, itu disunahkan berdiri. Ada orang bawakan untuk kita Al-Quran, disunahkan kita berdiri untuk mengambilnya. Berdiri bukan karena orangnya, tapi berdiri karena Al-Qurannya. Disunahkan berdiri demi Al-Quran, ya, untuk Al-Quran. Dikiaskan di sini berdiri disunahkan ketika ada ulama atau orang-orang soleh yang datang. Kalau ada orang soleh, ulama datang, kita disunahkan untuk berdiri. Bukan kita duduk anteng. Ada ulama datang, kita duduk anteng. Ada orang soleh datang, kita duduk anteng. Enggak, berdiri. Disunahkan berdiri. Tapi kalau itu belum dimulainya majelis. Tapi kalau sudah dimulainya majelis, itu ngelihat kalau memang tua, kemudian saleh, alim, itu kita bisa berdiri semuanya. Nah, tapi kalau enggak ya sebagian, enggak perlu semuanya. Kenapa? Akan mengganggu ya, majelis nanti. Ya. Kalau untuk orang yang soleh, untuk orang yang baik, itu kita disunahkan untuk berdiri menghormatinya karena ilmunya, karena kesolehannya. Ya.
lebih-lebih Al-Quran. Lebih-lebih Al-Quran. Dan itu sudah dijelaskan oleh beliau Al-Imam Nawawi di dalam dalil-dalil kesunahan berdiri. Nah, tentunya di dalam kitab yang lain, ya, kitab yang lain yang dinamakan oleh beliau At-Tarkhis bil Qiyam li Dzawil Fadli wal Maziyah min Ahlil Islam. Ya, beliau mengarang kitab tipis yang terkandung di dalamnya dalil-dalil kemuliaan atau kesunahan untuk berdiri bagi orang yang memiliki kelebihan dalam Islam. Diriwayatkan di musnadnya Imam Ad-Darimi dengan isnad yang sahih dari Ibn Abi Mulaika bahwa Ikrimah bin Abi Jahal, Ikrimah putranya Abu Jahal, menaruh Al-Quran di wajahnya dan mengatakan kitabu Rabbi, kitabu Rabbi, ya, seperti nyium, ini kitabnya Tuhanku, kitabnya Tuhanku, memuliakan. Nah, ini memuliakan Al-Quran, menjaga Al-Quran, dan mudah-mudahan kita bisa ajarkan kepada umat Islam pada umumnya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah.